Jika dikaitkan dengan ekonomi pesantren, kita harus tahu bahwa adanya ekonomi pesantren itu adalah untuk menjalankan atau untuk menjaga salah satu fungsi dari pondok pesantren yang ada pada undang-undang pesantren, yaitu agar pesantren itu mandiri atau untuk menjaga kemandirian pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Tambak Beras TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih tetap berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan hakikatnya bukanlah hanya bulan di mana kita melatih tidak makan, tidak minum agar kita berempati kepada saudara-saudara kita yang mengalami hal yang serupa. Tapi sebetulnya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita mendapatkan pendidikan, terutamanya adalah pendidikan hati. Di mana pada bulan ini kita belajar untuk menahan diri atau mengendalikan diri. Kenapa kita harus menahan diri atau mengendalikan diri? Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, yaitu agar kita semakin bertakwa. Jika dikaitkan dengan ekonomi pesantren, kita harus tahu bahwa adanya ekonomi pesantren itu adalah untuk menjalankan atau untuk menjaga salah satu fungsi dari pondok pesantren yang ada pada undang-undang pesantren, yaitu agar pesantren itu mandiri atau untuk menjaga kemandirian pesantren. Kenapa pesantren itu harus mandiri? Tujuannya adalah agar pesantren itu tetap amanah, amanah dalam mendidik, amanah dalam berdakwah. Nah, jika dikaitkan dengan bulan Ramadan ini, maka para pelaku unit usaha pondok pesantren bisa mempelajari atau mendapatkan pendidikan hati, yaitu menjaga amanah melalui tadi menahan diri atau mengendalikan diri. Ada 3 yang bisa dipelajari oleh mereka yang mengelola unit usaha pesantren. Yang pertama adalah belajar untuk menahan tangan. Menahan tangan untuk tidak mencampur antara mana yang halal dan mana yang tidak. Belajar menahan diri untuk tidak mencampurkan pendapatan yang kita terima. Dari pendapatan yang kita terima tidak kita campurkan antara mana yang hak, mana yang laba, tapi bisa dipisahkan. Mana bagian dari pendapatan ini yang harus dimasukkan dalam kewajiban-kewajiban atau beban-beban yang harus dibayarkan, dan mana kemudian yang setelah dikurangi beban tadi bisa menjadi laba atau kemudian menjadi modal. Jadi untuk melatih kebiasaan itu, maka mereka yang berada di unit usaha pesantren bisa berlatih untuk paling tidak memisahkan rekening bank, mungkin memisahkan antara mana rekening untuk memasukkan dan mana rekening untuk pengeluaran, sehingga dari situ pencatatannya berubah. Belajar untuk menahan tidak pinjam dulu, nanti gampang dibayar. Kita bisa belajar untuk kita tuh punya modal berapa, lalu kita bisa membelanjakan berapa. Kita kemudian bisa juga belajar untuk mencegah ada bocor halus. Bocor halus ini biasanya terjadi karena banyak pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya spontan dan tidak ada dalam anggaran. Dan kemudian pengeluaran yang spontan itu tidak dicatat. Sehingga dari sini kita bisa belajar untuk selalu mencatat pengeluaran-pengeluaran. Dicarikan juga buktinya. Kita bisa belajar untuk tidak sungkan untuk meminta bukti-bukti pengeluaran. Agar apa? Agar mencegah bocor halus itu tadi dalam bisnis.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para pelaku usaha, unit usaha pesantren juga bisa belajar menahan diri agar tidak euforia. Dalam arti bukan senang karena ramai gitu ya. Dalam arti tidak mengejar keramaian, tapi mengejar agar bisnis itu lebih rapih. Rapih dalam hal apa? Rapih dalam hal misalkan pencatatan. Gitu tadi. Seperti yang pertama tadi. Rapih dalam hal pencatatan keuangan, lalu kemudian rapih dalam hal memperkirakan order gitu ya. Jangan sampai kita itu memesan barang di luar kemampuan. Atau kita juga lebih rapih dalam menetapkan harga. Jangan sampai kita itu membuat strategi promosi harga di mana itu kemudian membunuh margin kita. Gitu. Kemudian jangan sampai kita itu bertujuan yang penting bisnis kita ramai gitu. Karena kalau hanya ramai saja tapi tidak rapi dalam hal-hal yang lain, itu nanti bisa menyebabkan yang tadi bocor halus itu tadi. Dan juga kita harus menahan diri tadi agar tidak ramai tadi ya. Kita hanya mengejar ramai, kita kemudian akhirnya menurunkan kualitas produk kita. Harga mungkin nggak turun gitu ya sampai membunuh margin, tapi kemudian kualitas produk yang diturunkan. Nah, itu kembali lagi, jika kita melakukan hal itu maka kita tidak amanah, kita tidak jujur. Itu sebabnya perlu rapih dalam segala hal. Itu penentuan produknya, berapa kuantiti produknya, kemudian harganya gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pendidikan atau hal yang bisa kita pelajari selama bulan Ramadan ini adalah menjaga untuk tidak hanya musiman, menahan diri agar tidak musiman, tapi bagaimana caranya agar istiqomah gitu, sehingga bisnis ini menjadi berkelanjutan atau sustainable. Kita harus belajar untuk terus istiqomah, istiqomah dalam hal tidak mencampur, istiqomah untuk selalu terus amanah, istiqomah untuk selalu rapih. Itu adalah hal yang harus kita pelajari di bulan Ramadan ini, yaitu menahan diri agar lebih istiqomah. Kemudian dalam mempelajari agar istiqomah ini kita juga harus belajar bukan hanya semangat 1 bulan di bulan Ramadan saja, tapi 11 bulan kemudian itu lemes gitu. Kita juga belajar untuk tidak hanya semangat pada saat bisnis itu ramai, tapi pada saat bisnis sepi kita juga harus tetap semangat. Kalau bisnis sepi, bagaimana caranya agar pembeli tetap datang? Itu adalah salah satu belajar agar kita istiqomah. Dari istiqomah itu kemudian kita bisa tahan banting, resilience gitu. Nah, itu yang dibutuhkan. Kemudian kita juga menahan diri agar istiqomah, kita jangan merasa cepat puas. Cukup hanya pada momen Ramadan ini, cukup nanti pada saat Idul Adha, cukup pada saat nanti liburan. Jangan cepat merasa puas, tapi bagaimana caranya agar penjualan itu konstan misalkan. Kemudian kita juga harus belajar dari istiqomah ini, kita belajar bukannya untuk dapat untung di awal, tapi bagaimana agar bisnis itu terus bertahan. Nah, ini yang namanya adalah ikhtiar ekonomi. Kita berikhtiar untuk terus menerus. Kita belajar untuk terus jujur, terus amanah, dan lain sebagainya. Para pemirsa Tambak Beras TV yang dirahmati Allah, dari sini yang bisa disimpulkan, selama bulan Ramadan ini kita bisa mempelajari atau mendidik diri kita, para pelaku unit usaha di pondok pesantren, untuk berlatih 3 kebiasaan baru. Kebiasaan untuk amanah, kebiasaan untuk rapih, dan kebiasaan untuk istiqomah. Kita mulai belajar menahan diri untuk tidak mencampur. Dari situ kemudian kita bisa belajar untuk amanah. Kita belajar menahan diri untuk tidak euforia. Dari situ kemudian kita bisa belajar untuk lebih rapih dalam berbisnis. Kita kemudian belajar untuk menahan diri dari sifat musiman.
Dari situ kita kemudian bisa belajar untuk lebih istiqomah sehingga bisnis kita lebih sustain atau bisnis kita bisa berkelanjutan, semakin untung, semakin terus berjalan dan semakin berkah insya Allah ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai hikmah Ramadan bagi para pemirsa Tambak Beras TV di bulan suci Ramadan ini. Semoga hikmah ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.